Alhamdulillah kita telah memasuki pembelajaran fikih yang ke-12 dan akan membahas tentang rukun-rukun tayamum dan juga perkara yang membatalkannya. Sebelumnya kita telah membahas tentang sebab tayamum, syarat-syarat tayamum, dan juga kalian telah mempraktikkan bagaimana cara bertayamum itu sendiri. Dan alhamdulillah sudah banyak dari teman-teman prakteknya sudah betul, alhamdulillah. Sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah matan fardu-fardunya tayamum. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlut turabi. Yang pertama, memindahkan debu. As-tsani an-niyatu. Yang kedua, niat. As-tsalisu mashul wajhi. Yang ketiga, mengusap wajah. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Yang kelima, berurutan antara dua usapan. Dan berikut adalah matan pembatal tayamum. Faslun mubtilatut tayammumi salasatun. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma'abtolal wudu'ah. Yang pertama, sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Wariddatu. Yang kedua, murtad. Wa tawahhumul ma'i ing tayammama li faqtihi. Yang ketiga, menduga adanya air apabila ia bertayamum karena tidak ada air. Rukun yang pertama yaitu memindahkan debu. Memindahkan debunya kemana sih? Yaitu yang pertama ke telapak tangan kita, lalu kita pindahkan ke anggota rukun tayamum. Oke. Nah, yang pertama itu memindahkan debu. Nah, menurut Imam Syarqawi itu memindahkan debu walaupun datangnya debu itu karena angin. Contoh misalkan kita melambaikan tangan dan di situ banyak ada debunya, di daerah itu ada debunya. Ketika kita melambaikan tangan, debunya langsung menempel ke telapak tangan kita ketika kita melambaikan tangan. Nah, itu juga dibolehkan walaupun kan kalau kita prakteknya kita tempelkan telapak tangan kita ke tempat yang ada debunya. Bisa juga kalau misalkan kita melambaikan tangan lalu ada angin dan debunya itu menempel ke telapak tangan kita, itu juga diperbolehkan. Dengan catatan kita juga harus tetap mengusap pada anggota tayamum. Anggota tayamum itu apa saja? Yaitu wajah dan kedua tangan sampai siku. Artinya ketika kita melambaikan tangan dan di telapak tangan kita itu ada debunya, maka kita harus tetap mengusap wajah dan juga kedua tangan kita. Paham ya? Nah, itu adalah harus ada pemindahan debu kepada anggota tayamum. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu niat. Niatnya seperti apa? Niatnya nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Kalian sudah mempraktikkannya. Akan tetapi yang ada sebagian dari teman-teman masih ada yang salah mengucapkan dalam doa
niat tayamum. Itu masih ada yang salah. Tidak apa-apa, masih belajar. Nah, itu adalah niat tayamum. Niat tayamum ini tidak perlu menjelaskan kita mau membersihkan hadas kecil atau hadas besar. Kita nggak perlu melafalkan kita membersihkan hadas kecil atau hadas besar, itu tidak perlu. Nah, atau misalkan ketika kita tayamum, kita hendak akan melakukan sujud tilawah atau membaca Al-Quran. Karena tidak ada air kan, jadi kita dialihkan ke tayamum atau menggunakan debu. Itu juga tidak perlu dilafatkan, tidak perlu dikatakan kita tayamum itu untuk apa. Misalkan ibu tayamumnya itu hanya untuk membaca Al-Quran saja, bukan sholat. Nah, itu tidak perlu diucapkan niat saya untuk bertayamum karena akan melaksanakan membaca Al-Quran dan sujud tilawah misalkan. Nah, itu tidak perlu dikatakan seperti itu. Harus tetap niatnya seperti yang pertama tadi, nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga, rukun yang ketiga atau fardu yang ketiga yaitu mengusap wajah. Mengusap wajahnya yaitu dari atas lalu ke hidung, lalu sampai ke dagu dan bertemunya ibu jari dengan ibu jari. Nah, harus seperti itu. Lalu yang keempat yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Mengusap kedua tangan sampai siku. Caranya yaitu dari atas dulu ya. Masih ada yang salah, yang kemarin itu dari atas sampai siku, lalu kita putar, lalu temunya jempol dengan jempol. Itu pun dengan bagian kiri. Dan yang kelima, rukun yang kelima yaitu berurutan antara dua usapan. Artinya tidak boleh ditukar, tidak boleh ditukar urutannya. Misalkan niat dulu, lalu yang kedua misalkan mengusap kedua tangan terlebih dahulu, lalu baru wajah. Nah, itu tidak boleh karena harus berurutan. Nah, fardu itu artinya perkara yang mewajibkan. Jadi tidak boleh misalkan ada yang kurang lalu tidak berurutan, itu tayamumnya akan batal. Dan yang pembahasan yang kedua yaitu perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Membatal wudu itu yang pertama apa? Yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik jalan depan atau jalan belakang, kecuali mani. Nah, itu adalah perkara yang membatalkan tayamum, membatal wudu, dan juga perkara yang membatalkan tayamum karena sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Artinya ketika kita sudah bertayamum lalu keluar atau kentut misalkan, lah itu bisa batal tayamumnya dan harus mengulang lagi sholat dan tayamumnya. Lalu yang kedua yaitu hilangnya akal seperti sebab tidur, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di atas bumi. Nah, itu adalah yang ketiga yaitu bertemunya kulit laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang dan juga sudah dewasa keduanya. Itu bisa membatalkan tayamum dan wudu. Yang keempat yaitu menyentuh alat kelamin dan juga lubang belakangnya manusia dengan batinnya telapak tangan dan juga jari-jari tangan. Itu bisa membatalkan tayamum dan juga wudu. Kalau misalkan dengan zahirnya itu tidak. Ini zahir, ini batin. Oke, bisa difahami. Nah, itu adalah perkara yang membatalkan tayamum yang pertama.
pertama. Yang kedua yaitu murtad atau keluar dari Islam, itu bisa membatalkan tayamum. Ketika seseorang bertayamum, sudah bertayamum, lalu dia keluar dari Islam atau murtad, itu bisa membatalkan tayamum walaupun seseorang tersebut itu masih kecil, itu bisa membatalkan tayamum. Yang ketiga yaitu menduga adanya air apabila ia akan bertayamum karena tidak ada air. Contoh misalkan si A akan bertayamum, hendak akan bertayamum, lalu dia menduga bahwa di daerah tersebut, di rumahnya itu ada air. Menduganya seperti apa? Contoh misalkan dia mendengar ada suara aliran air, lalu ada suara tetes air, maka itu bisa membatalkan tayamum. Ya. Atau misalkan kita sudah bertayamum, lalu dia mendengar suara aliran air di sungai misalkan, itu bisa membatalkan tayamum karena dia menduga-duga atau ragu-ragu, tadi suara apa ya, itu kayaknya suara air. Itu tayamum bisa membatalkan seseorang tersebut, itu bisa membatalkan tayamumnya karena dia sudah menduga-duga adanya air. Nah, itu adalah pembelajaran kita fikih pertemuan ke-12, membahas tentang rukun-rukun tayamum dan juga perkara yang membatalkannya. Kesimpulannya yaitu, kita ulang lagi, rukunnya itu ada 5. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua yaitu niat, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir adalah tartib atau berurutan antara dua usapan. Lalu pembatalnya apa? Pembatalnya itu ada 3. Yang pertama sama dengan perkara yang membatalkan wudu, yang kedua yaitu keluar dari Islam, dan yang ketiga adalah menduga adanya air. Menduga adanya air jika ia bertayamum karena tidak ada air, itu bisa membatalkan tayamum. Itu adalah kesimpulan kita pertemuan fikih pertemuan ke-12. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga bermanfaat, dan juga kalian bisa menerapkan untuk kehidupan sehari-hari kalian jika tidak ada air. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.